Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang usaha kuliner dari kelompok kami yang bertema brownies coklat. Aulia Zahra dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang proposal bisnis kuliner brownies coklat. Di sini ada latar belakang satu sejarah. Berawal dari sebuah ide untuk bisa membuat cemilan kue brownies untuk bisa dikonsumsi pribadi. Sampai akhirnya kami memilih untuk bersama menciptakan kue brownies yang enak dan berbeda dengan yang lain, dan mencoba agar orang lain bisa merasakan brownies yang kami buat. Hingga saat ini banyak yang ingin merasakan kue brownies yang kami buat untuk dimakan sendiri maupun disajikan di momen penting mereka. Mark Zuckerberg, CEO Facebook, mengatakan, "Jika kamu benar-benar melakukan hal yang kamu cintai, maka hal tersebut akan lebih mudah untuk dilakukan dan akan mempunyai banyak jalan untuk mencapai tujuan." Begitu pula keyakinan saya dengan membangun sebuah bisnis, pilihan bisnis yang Anda cintai. Dari situ saya mendapatkan ide untuk merintis bisnis di bidang yang saya cintai, yaitu cooking. Produk yang saya tawarkan adalah kue brownies. Semoga dengan jalan ini kami bisa membahagiakan keluarga dan orang-orang terdekat serta dapat memberi banyak manfaat bagi lingkungan. 2. Kebutuhan. Banyak orang yang ingin membuat acara atau kegiatan secara simpel dan efisien. Contohnya dalam hal menyiapkan makanan atau hidangan, biasanya mereka lebih memilih membeli makanan daripada membuatnya sendiri dengan alasan pertimbangan waktu dan tenaga. Maka kebanyakan dari mereka lebih memilih hal-hal yang instan. Adanya persaingan yang cukup ketat dalam pasar makanan tidak menyurutkan langkah kami untuk memproduksi suatu makanan yang tidak kalah menarik dengan makanan instan dan tentunya mampu bersaing dalam pasar makanan. Kami berhasil dan berinisiatif membuat kue brownies coklat, yaitu makanan yang berbahan tepung, makanan yang mempunyai rasa manis bertekstur lembut jika sudah di mulut. 3. Peluang. 1. Sebagai makanan cemilan pelengkap dalam keseharian. 2. Sebagai kue bolu yang simpel dalam kemasan dan ukuran yang memang bisa dibilang praktis. 3. Sebagai kue yang bisa dipakai dalam oleh-oleh ataupun acara keluarga, menjadikan usaha brownies coklat yang unik dan lezat. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Dia Aulia Zahra. Baik, visi menjadikan usaha brownies coklat yang terbaik. Misi, kepuasan pelanggan, menerima saran dan kritik, terus berinovasi. Selanjutnya, analisis SWOT atau disebut juga SWOT. Kekuatan 1. Produk berkualitas. Produk brownies coklat tidak menggunakan bahan pengawet, pengelolaannya menggunakan bahan baku yang berkualitas dan menjaga stabilitas rasa. Produk brownies yang dijual di outlet selalu dalam keadaan baru dan fresh dari dapur produksi. Apabila ada produk dalam rentan waktu 24 jam yang tersisa di outlet, maka produk akan ditarik dan besok akan di store produk dalam keadaan baru lagi. 2. Bersertifikasi halal. Brownies coklat menjamin kehalalannya produknya karena dari proses pembelian bahan baku memilih produk yang bersertifikasi halal. Proses produksi dan pendistribusian juga dijaga untuk memastikan kehalalannya. Produk brownies coklat sudah diuji dan mendapatkan label halal dari Majelis Ulama Indonesia atau disebut juga MUI. Sekian materi dari saya. Baik, perkenalkan, nama saya Sophia Anggraini. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Arista.
3. Lokasi outlet strategis. Lokasi outlet penjualan brownies coklat. Pemilihan lokasi memperhatikan banyak pertimbangan seperti dengan membandingkan tingkat keramaian Indomaret dan Alfamart sekitar, jalan searah atau tidak. B. Kelemahan. 1. Kurang efektif dalam memanfaatkan teknologi. Sejatinya teknologi mempermudah dalam berbagai kegiatan perusahaan. Akan tetapi apabila tidak diiringi dengan SDM yang unggul, maka akan kurang efisien dalam memanfaatkan teknologi. Brownies coklat masih mengalami kekurangan dalam memanfaatkan teknologi dalam perkembangan bisnisnya, akan tetapi mengusahakan proses yang terbaik, mengusahakan memanfaatkan kemajuan teknologi baik untuk produksi maupun promosi. 2. Saluran promosi ke instansi sebelum maksimal. Brownies coklat mengalami kesulitan dalam mencari informasi atau link terkait mempromosikan produk pada instansi-instansi. C. Peluang. 1. Permintaan pasar terhadap brownies coklat meningkat. Pertumbuhan penduduk mempengaruhi peningkatan konsumsi, salah satunya konsumsi pada brownies. Brownies coklat sebagai produk kue sajian dengan berbagai varian rasa mengalami peningkatan. C. Peluang. 1. Permintaan pasar terhadap brownies coklat meningkat. Pertumbuhan penduduk mempengaruhi peningkatan konsumsi, salah satunya konsumsi pada kue brownies. Brownies coklat sebagai produk kue sajian dengan berbagai varian rasa mengalami peningkatan permintaan pasar terhadap produk brownies. Produk brownies coklat memiliki segmentasi pasar, yaitu ada pada hidangan secara keluarga. 2. Membuka lapangan pekerjaan. Semakin berkembangnya bisnis brownies coklat membutuhkan tenaga kerja untuk membantu menyelesaikan pekerjaan, sehingga secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan bagi para karyawan. 3. Banyak media untuk promosi. Perkembangan teknologi membantu brownies coklat untuk mempromosikan produknya baik secara online melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, customer website. Brownies coklat secara offline seperti melalui forum-forum berbicara seperti seminar, surat penawaran ke instansi. D. Ancaman. 1. Kenaikan harga bahan baku. Harga bahan baku menjadi permasalahan bagi setiap pengusaha karena harganya menyesuaikan kondisi, di mana harga bahan baku seperti gula, telur tidak dapat tutup. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bahrul. Di sini saya akan mendeskripsikan produk ya, yang mana produk yang kita tawarkan, yang kita buat ini sebagai bisnis plan, yaitu brownies coklat sebagaimana telah dijelaskan. Yang mana ini adalah cemilan yang sangat simpel ya, yang banyak diminati oleh masyarakat banyak juga, baik dari semua kalangan remaja, anak-anak dan dewasa, dengan bertekstur lembut dan kering, sehingga brownies ini sangat mudah dikonsumsi dan juga sangat nikmat untuk dibarengi dengan kopi. Di sini juga kami mempunyai logo ya, logonya berbentuk kue dengan taburan topping coklat dan stroberi. Kita didesain sedemikian rupa sehingga masyarakat mudah mengingat dan mengenalinya, namun tetap memberikan kesan eksklusif dan hype. Dalam proses produksi juga, brownies yang kami planningkan melibatkan banyak rantai-rantai kebaikan yang cukup panjang, dan masing-masing rantai sangat memperhatikan detail sampai tercipta sebuah brownies ini ya, yang di dalamnya menciptakan kesan yang lembut serta kering dan enak untuk dimakan tentunya. Lalu ada target marketing kami, saya jelaskan yang tadi dijelaskan di atas, bahwa target marketing kita adalah anak-anak, remaja, dan semua kalangannya. Serta di brownies ini juga, brownies coklat, kami menawarkan beberapa topping, yaitu adalah topping yang banyak kami pilih ya, yaitu ada keju, Milo, mesis, dan coklat.
pilihan untuk penambah topping yang ditawarkan yang dianggap banyak peminatnya. Jadi kami memilih topping tersebut sesuai dengan pasar yang memang kami ketahui. Adapun planning ini yang akan dijalankan jangka pendeknya itu sistem PO ya, penjualan sistem PO, sistem order dari jauh hari. Terus kedua itu brownies coklat dapat diorder di lingkungan kampus. Artinya kita berjualan atau misalkan kita planning penjualan ini pun di lingkungan kampus ketika kita melaksanakan kuliah. Yang kedua ada jangka menengah, yaitu mempunyai customer tetap. Yang ketiga itu terus selanjutnya ada brownies ini dikenal baik oleh masyarakat juga ya. Nah, terus yang ketiga jangka panjangnya mungkin kita akan membuka outlet dan gerai resmi dan memperkuat jaringan-jaringan dengan membuka outlet cabang dengan workshop dan mungkin lebih kepada media sosial juga bakal dibumingkan juga ya. Yang keempat, yang kelima ada rencana pemasaran. Rencana pemasaran yang kami akan lakukan yaitu periklanan. Periklanan dapat dilakukan di sosial media atau melalui word of mouth, yaitu mulut ke mulut ya. Yang kedua ada menjalin kerjasama agen bahan-bahan kue. Yang ketiga ada promosi penjualan. Yang keempat direct marketing, yaitu terjun langsung ke lapangan untuk menjual produk dagangan. Yang kelima SDM dalam penanganan pemasaran, menambah jaringan market dengan memberikan promosi seperti reseller kepada orang yang mengajak memilih brownies coklat. Adapun aspek keuangan yang telah kami hitung berdasarkan dengan analisa kami, yaitu adalah dengan aktiva tetap, dengan kendaraan dan bangunan, timbangan komputer, wadah oven, mixer, loyang, kompor dan tabung gas, itu menghasilkan aspek keuangan sekitar 177 juta, yang mana kita besar jika memang ini akan dilakukan melalui gerai ya, dengan adanya tanah dan bangunan serta kendaraan produksi untuk distribusi. Seaktifan lancarnya terigu, gula pasir, telur, margarin, coklat box, keju, susu, bubuk, gas, bumbu-bumbu dan kemasan itu sekitar 2.500.000, yang mana itu menghasilkan total sekitar 1.775.250.000 serta proyeksi biaya per bulan dan per tahun dengan gaji-gaji karyawan dan gaji-gaji orang-orang yang mempunyai kedudukan yang penting itu sekitar 24.166.000 per bulan. Dan biaya-biaya beban-beban yang mungkin nanti akan kita jalankan yaitu biaya listrik, VPN, telepon, kelengkapan, mesin, timbangan dan penggorengan komputer itu sekitar 85 juta, yang mana pada akhirnya kita akan menentukan BEP-nya, yaitu harga jual dikurang harga produksi unit 12.000 dikurang 2.000 menghasilkan 10.000 ya, yang mana kita akan menjual brownies ini sekitar 12.000 dengan biaya produksi satunya itu sekitar 2.000. BEP dalam unit, biaya tetap, harga per unit, variabel per unit. Jadi harga tetap tadi dengan aktiva yang tadi per bulan menghasilkan aktiva tetap yaitu 109 juta dibagi 12 dikurang 10 menghasilkan 54 brownies ya, 1000 brownies, dan jika dirupiahkan itu menghasilkan 132 juta. Jadi dalam satu bulan brownies dapat terjual rata-rata sekitar 54.000 dengan harga 12.000. Keuntungan rata-rata dalam satu bulan adalah sekitar 132 juta dengan modal awal operasi laba rugi. Jadi laba rugi yang dapat kami simpulkan di sini yaitu keuntungan per bulan sekitar 22.515.000. Payback periode kita dapat balik modal itu sekitar 8 bulan 1 hari jika memang diperhitungkan sedemikian rupa yang tadi telah dijelaskan. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai deskripsi produk dan marketing serta rencana keuangannya.
Baik, seperti yang diketahui, dalam usaha brownies coklat ini mempunyai beberapa hambatan yang telah dianalisis. Bagaimana hambatan-hambatan tersebut tertera dalam analisis SWOT-nya ya, yang telah dijelaskan di atas, bahwa dalam usaha ini mempunyai hambatan yaitu kurang efektif dalam memanfaatkan teknologi. Yang kedua, jalur distribusi yang masih lemah. Itu menjadi suatu hambatan dalam usaha ini, yang mana dalam hal ini tidak dapat dipungkiri juga bahwa kita saat ini itu sudah memasuki zaman yang namanya zaman era digitalisasi, yang mana semua akses informasi dapat lebih cepat dan banyak diketahui banyak orang secara langsung. Artinya dalam berbisnis itu harus seimbang dengan perkembangan zaman, yang mana dapat dianalisa atau dapat mendapatkan solusi dalam usaha ini. Jika memang itu menjadi suatu kendala atau menjadi suatu permasalahan dalam bisnis, maka yang harus ditingkatkan adalah dari segi upgrading sumber daya manusia, atau bahkan adanya pembaharuan sumber daya manusia yang mampu atau bisa melakukan di bidang tersebut. Contohnya jika memang memiliki kendala di bidang lemahnya teknologi, berarti mencari sumber daya yang memang bisa mengoperasikan teknologi tersebut. Karena memang jika dalam hal ini dipergunakan dalam pemasarannya, itu bisa dipergunakan dalam akses media sosial seperti Instagram, TikTok, atau misalkan dan sebagainya untuk memasarkan produknya. Pun dari segi lemahnya jalur distribusi itu bisa diawali dengan cara kepuasan pelanggan, dengan cara membuat pelayanan atau misalkan membuat pelayanan atau produk yang memang cukup memuaskan bagi konsumen. Itu secara tidak langsung konsumen akan memberitahukan kelebihan atau kekurangan produk kita terhadap orang lain, itu melalui obrolan-obrolan mereka. Nah, itu suatu jalan yang dapat ditempuh dalam waktu cepat. Karena kenapa? Jika memang jalur distribusi ini menjadi suatu kelemahan, itu dapat ditempuh. Nah, jika memang informasi itu sampai ke banyak telinga orang, maka kita bangun jalur distribusi mulai hal terkecil dulu. Nah, itulah yang dapat disampaikan. Adapun masalah dalam usaha brownies coklat ini yang tadi disampaikan di jalur distribusinya, dengan cara kepuasan pelanggan terlebih dahulu, maka secara tidak langsung pelanggan akan menginformasikan bahwa usaha ini memang cukup bagus atau memang dari segi produk cukup enak. Nah, itu menjadi suatu promosi juga bagi produk ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.